Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Nuryanto di channel Aisyar Afham. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang hipotesis penelitian. Nah, khususnya pada video kali ini kita akan memahami perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, sebelum kita belajar apa itu hipotesis nol dan apa itu hipotesis alternatif, kita akan cari tahu dulu apa itu hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Ketika kita melakukan sebuah penelitian, pasti kita akan memiliki rumusan masalah atau beberapa rumusan masalah. Nah, jawaban sementara dari rumusan masalah tersebut kita sebut sebagai atau kita namai sebagai hipotesis penelitian. Misalnya, saya pengen meneliti berapa rata-rata indeks prestasi kumulatif mahasiswa semester 5 di kampus X, seperti itu ya. Nah, kemudian saya berhipotesis, kira-kira paling 3,5. Maka hipotesisnya akan nilai rata-rata indeks prestasi kumulatif rata-rata mahasiswa semester 5 di kampus X adalah 3,5 atau sama dengan 3,5. Itu namanya hipotesis nolnya, itu sama dengan gitu. Gitu ya. Nah, itu gampangnya seperti itu. Lah, apakah hipotesis itu nanti sesuai atau tidak menjadi masalah. Namanya hipotesis itu adalah jawaban sementara. Lah, tujuan penelitian kita akan membuktikan hipotesis yang sudah kita siapkan dari awal tadi. Tinggal nanti apakah HO-nya tadi diterima atau ditolak, seperti itu. Kemudian pernyataan atau jawaban sementara yang perlu dibuktikan dengan kaidah ilmiah. Nah, pembuktiannya ini harus dengan kaidah-kaidah ilmiah atau dengan penelitian dengan metode yang saintifik dan yang ilmiah. Nggak boleh membuktikan hipotesis itu dengan cara-cara yang non ilmiah. Misalnya pakai wangsit, pakai sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu nggak bisa. Harus pakai kaidah ilmiah, harus pakai scientific research gitu. Kemudian hipotesis juga bisa dikatakan sebagai penjelas sementara dari fenomena atau perilaku behavior yang terjadi atau diprediksi akan terjadi. Sama ya sebenarnya tiga hal ini ya. Intinya adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang sedang kita teliti. Entah nanti diterima atau tidak masalah. Yang penting tujuan penelitian kuantitatif itu adalah untuk menguji hipotesis. Kalau kita di penelitiannya kualitatif, maka kita tidak perlu membuat hipotesis gitu. Nah, hipotesis ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotesis nol, ya, hipotesis nol. Ini lambangnya bisa HA. Nah, gini ya, HO, mohon maaf, bisa HO. Yang di sini bisa lambangnya adalah HA, hipotesis alternatif, gitu. Atau boleh ini bilang H0 juga boleh, H0. Di sini dinamai H1 gitu juga boleh. Terserah teman-teman ya. Nah, gitu. Yang penting konsisten, jangan HO dan H1, H0 dan HA itu nggak boleh. Kalau HO dan HA, H0 dan H1. Nah, hipotesis nol itu menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan. Sedangkan HA itu nanti ada hubungan atau ada pengaruh atau ada perbedaan. Nah, sampai di sini saya rasa teman-teman sudah mulai paham ya apa itu bedanya HO dan HA, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Uji hipotesis itu di uji statistika ada 3. Yang pertama uji beda. Ini biasanya kita melihat dari rata-ratanya. Ini bisa pakai t-test ya. Salah satunya pakai t-test gitu. T-test. Ya, kalau selain uji beda ada 2. Ini uji korelasi dan uji pengaruh. Bedanya apa, Pak? Pengaruh sama korelasi. Kalau korelasi itu simetris 2 arah. Nanti kalau datanya itu parametrik berarti pakai
person product moment. Kalau datanya non parametrik nanti bisa pakai Spearman rank gitu. Nah, kemudian kalau uji berarah ini, uji pengaruh searah saja itu bisa jadi X terhadap Y, misalnya seperti itu. Itu kita bisa pakai misalnya uji regresi linear, baik sederhana maupun uji regresi linear berganda, tergantung jumlah variabelnya berapa. Gitu ya. Kalau ini tadi product moment, Spearman, kalau di sini nanti bisa pakai regresi. Kalau di sini uji beda itu satu variabel, biasanya kita pakai t-test. Oke, kemudian cara merumuskan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis itu yang pertama kita lihat hipotesis nolnya dulu. Kita buatnya itu HO dulu. Nah, HO itu adalah pernyataan dasar pembanding. Jadi yang kita buat ini dulu, tinggal ini nanti kebalikannya dari HO. Gitu ya. Secara matematis dituliskan dalam bentuk persamaan. Jadi pakai sama dengan gitu ya. Misalnya berapa IPK rata-rata mahasiswa semester 5 di kampus X misalnya, kita lembutkan mu sama dengan 3,5 gitu. Ini HO-nya. Menyatakan ada perbedaan atau hubungan. Ini saya contohkannya hipotesis yang deskriptif ya. Gitu. Kemudian berarti yang di sini yang H-nya itu adalah pernyataan alternatif dari HO. Berarti kebalikannya HO. Kalau ini mu sama dengan 3,5 berarti di sini mu tidak sama dengan 3,5. Tidak sama dengan itu bisa lebih kecil atau bisa lebih besar dari 3,5. Oke, selanjutnya kita akan melihat. Ini contohnya. Ini sekarang kita ke hipotesis yang asosiatif, dua variabel. Saya punya dua variabel. Yang pertama adalah intensitas penggunaan make up. Intensitas penggunaan make up ini sebagai variabel X. Dan tingkat kepercayaan diri ini sebagai variabel Y. Jadi kita akan mencari tahu hubungan antara X dan Y. Berarti ini uji pengaruh ya, korelasi ini. Nah, HO-nya adalah tidak ada pengaruh antara intensitas penggunaan make up. Ini yang kita garis bawah ini ya. Tidak ada pengaruh antara X terhadap Y. Gitu. Kemudian baru HA-nya kebalikannya dari HO. Ada pengaruh antara X terhadap Y. Tinggal nanti pengujiannya seperti apa, kita lihat di slide berikutnya. Ini contoh hipotesis yang asosiatif. Nah, prinsip pengujiannya itu gampang. Kita menolak HO dulu. Misalnya hasil uji statistik kita itu menunjukkan bahwa nilainya itu tidak sama dengan Misalnya bahwa menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara X dan Y gitu. Tidak ada pengaruh antara X dan Y. Tidak ada pengaruh antara penggunaan make up dan kepercayaan diri. Nah, apakah HO-nya yang diterima? Nah, tadi kita lihat HO-nya adalah tidak ada pengaruh antara intensitas penggunaan make up dengan tingkat kepercayaan diri. Berarti kita lihat di sini. Oh, ternyata memang benar nggak ada pengaruhnya sama sekali. Otomatis HO ini diterima. Kalau HO diterima, otomatis pasti HA-nya yang ditolak. Sebaliknya, kalau HO-nya ini ditolak, maka yang akan diterima pastikan adalah HO. Kalau misalnya ini, ternyata ada pengaruhnya, misalnya ada pengaruh antara X terhadap Y gitu ya. Berarti kan HO-nya diterima karena ini bilangnya tidak ada. HO-nya ditolak karena ini bilang tidak ada. Berarti kalau HO ditolak, otomatis HA yang akan diterima. Itu adalah prinsip pengujian hipotesis asosiatif seperti itu. Oke, saya rasa itu kita sudah belajar mulai dari pengertian hipotesis, kemudian ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana merumuskan sebuah hipotesis dan prinsip
pengujian hipotesis. Tinggal nanti teman-teman bisa pelajari uji statistiknya di dengan SPSS, dengan StatCal atau dengan PowerPoint, dengan Excel gitu ya. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.